Bab 871. Di mana tempat yang kamu bicarakan ini? Mata Ivan dan yang lainnya menjadi cerah dan mereka dengan cepat bertanya. Orang tua itu tersenyum sebelum berkata, berjalan ke arah ini dan di tengah hutan itu, ada sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau dan hanya ada sebuah jembatan kayu kecil yang menghubungkan ke pulau itu. Haha, bukan. Bukankah kematian Jack dijamin jika dia pergi ke pulau itu? Selama seseorang menjaga pintu masuk ke jembatan, mustahil baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Baiklah, tempat ini adalah lokasi yang sangat bagus. Kurasa kita tidak perlu memasuki kota sekarang. Mari kita istirahat dan menunggu di sini. Kita akan bersembunyi di pulau setelah Jack meninggalkan kota. Membunuhnya akan sia-sia, kue kalau begitu. Selain itu, jika kita tidak memasuki kota, para dewa perang tidak akan dapat menemukan apapun bahkan jika Jack mati. Orang tua, yang kedua dalam daftar, mengangguk puas. Baiklah, ini bukan masalah. Bagaimana dengan ini, kami akan mencoba yang terbaik untuk memancing Jack keluar besok pagi. Setelah Ivan membuat keputusan akhir, selusin pembunuh pergi. Setelah 12 pembunuh pergi, Ivan berkata kepada Ken dan Neil. Sepertinya para pembunuh ini sangat percaya diri dan ini adalah hal yang baik untuk kita. Jack pasti mati kali ini. Neil mengangguk puas dan diam-diam merasa lega. Kami telah berusaha keras untuk menghasilkan 600 juta dan mempekerjakan tuan-tuan ini. Tak satu pun dari mereka berada di bawah posisi ke-20 dalam daftar. Jack pasti akan mati di tangan mereka dan ini satu-satunya kesempatan kita. Jika Jack tidak mati ini waktu sekitar, kita akan keluar dari peluang. Ken tersenyum pahit saat dia berbicara. Mengapa saya merasa bahwa kita benar-benar kehilangan uang? Jack tidak mati karena dia mungkin telah menghilangkan racunnya. Namun, kekuatannya pasti telah melemah. Akan sangat mudah untuk membunuhnya sekarang. Mungkin pengawal kita bisa telah melakukannya dan kita seharusnya meminta seseorang untuk menguji kekuatannya saat ini. Sangat menyakitkan bagi kita untuk menghabiskan begitu banyak uang. Wajah Ivan menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Kenapa kamu tidak memberitahu kami ini sebelumnya? Akan bermanfaat jika kamu mengatakan sesuatu lebih awal. Sekarang setelah kami menghabiskan uang, tidak ada cara untuk menyesalinya dan kami hanya dapat melanjutkan rencananya. Neil terdiam beberapa saat sebelum berkata. Selain kita bertiga, Sena juga tahu tentang ini. Meskipun dia tidak ada di sini sekarang, tapi, aku takut Dewa Perang akan menyelidiki setelah Jack mati. Bisakah kita mengandalkan Sena? Kita kacau jika dia memberitahu orang lain tentang ini. Kata Ken juga, wanita usil dan suka pamer, terutama wanita yang benar-benar sombong. Mereka suka pamer. Bagaimana jika dia memberitahu seseorang tentang apa yang terjadi hari ini hanya untuk pamer? Ini akan menempatkan kita dalam posisi yang mengerikan. Ivan tersenyum dingin setelah mendengar mereka. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk menjaga wanita ini di sisiku lebih lama lagi. Setelah beberapa waktu, aku akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Bagaimanapun, wanita ini tidak berguna bagi kita sekarang. Aku berkumpul dengan dia sehingga dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Wanita ini adalah orang jahat, bagaimana saya bisa benar-benar menikahinya? Tuan Muda Ivan, apa yang Anda katakan masuk akal. Kami berada di perusahaan orang yang tepat. Neil tertawa. Jika kamu membunuhnya, kemungkinan apa yang terjadi hari ini terungkap akan sangat berkurang. Itu benar, Tuan Muda Ivan, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Sekarang setelah keluarga Taylor berkembang dengan sangat baik dan kamu adalah tuan berikutnya dari keluarga Taylor, kamu harus membuat pilihan yang baik. Ken juga mengangguk puas. Kamu tidak bisa menjaga wanita seperti Sena, yang akan melakukan apa saja demi uang, di sisimu. Selain itu, ku dengar dia telah bersama banyak pria lain. Iwan mengangguk setuju. Tunggu beberapa hari. Aku akan membunuhnya dalam beberapa hari. Bab 872. Haha. Kamu pria yang berani. Neil tertawa. Dia memikirkan situasinya dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, tidak mudah memancing Jack keluar. Kenapa dia percaya pada kita tanpa alasan yang mungkin? Ken juga mengangguk. Kita semua di sini memiliki semacam perselisihan dengan Jack. Saat ini, orang ini pasti membenci kita dan kita tidak bisa hanya mengajaknya minum teh, kan? Ivan mulai mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ken dan Neil. Ini jelas merupakan tugas yang merepotkan. Jack adalah orang yang cerdas, mengapa dia percaya pada mereka tanpa alasan yang bagus?
Dia mulai memikirkannya dan segera matanya menyala. Ada jalan tapi kita harus terus mengumpulkan uang untuk itu. Apa? Ken dan Neil terdiam ketika mereka mendengar bahwa mereka perlu mengumpulkan uang lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk menghasilkan 200 juta sebelumnya dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan uang lagi sekarang. Berapa? Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa jika jumlahnya sangat besar. Jack bukan wanita yang suka main perempuan atau kita bisa memanfaatkannya. Ken terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya. Jawab Iwan. Tidak juga. Kali ini, kita hanya perlu mengumpulkan 100 juta. Dengan kami bertiga di sini, kalian berdua akan bertanggung jawab atas masing-masing 30 juta dan saya akan menghasilkan 40 juta. Setelah kita mengumpulkan 100 juta, kita hanya perlu menemukan seseorang untuk berbohong kepada Jack tentang memiliki ayah yang sangat sakit dan membawanya ke pulau itu. Ken berkata dalam kesadaran, saya mengerti apa yang Anda coba lakukan di sini. Banyak orang pergi mencari perawatan Jack dan orang ini sangat terganggu oleh orang-orang ini. Jadi dia menetapkan aturan di mana orang harus membayarnya 100 juta untuk setiap perawatan. Meskipun dia menetapkan harga tinggi, masih banyak yang mendatanginya untuk perawatan dan dia mendapat cukup banyak dari ini. Neil melanjutkan dengan setuju, ya, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membuatnya meninggalkan kota dan datang ke pulau untuk melakukan perawatan. Mereka berpisah untuk mengumpulkan uang setelah mereka mengakhiri diskusi mereka. Pada saat yang sama, Fiona sangat bahagia di villa keluarga Taylor. Ya ampun, menantuku ini orang yang luar biasa. Dia membantu mengobati seseorang lagi hari ini dan menghasilkan 100 juta. Cek tes, pengusaha ini benar-benar takut mati. Begitu mereka benar-benar sakit, mereka akan menghabiskan uang untuk meminta menantuku berobat, tidak peduli seberapa mahal itu. Saat ini, Fiona sangat puas dengan Jack. Dia merasa bahwa hanya ada satu menantu di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia tidak hanya petarung yang hebat, dia juga memiliki keterampilan medis yang hebat dan menghasilkan banyak uang. Hal yang paling penting adalah bahwa Jack adalah orang yang sangat murah hati. Dia memberi Fiona, Joan, Ben, dan Andrew masing-masing 100 juta untuk dibelanjakan sesuka hati. Tentu saja, saya tahu bahwa anak saya bukanlah orang yang sederhana. Wajah Joan dipenuhi dengan senyum lebar. Jack akhirnya unggul dan dia tidak perlu khawatir lagi selama sisa hidupnya. Dia berencana untuk menghabiskan hidupnya dengan damai di sini dan menunggu hari di mana dia mendapatkan cucu lagi. Mengesampingkan yang lainnya, Jack adalah orang yang tak seorang pun di Eastfield berani menyinggung. Dia bahkan menemukan bahwa Neil dan Ken, yang dulu mendambakan Selena, jarang membuat masalah baru-baru ini. Michael Wilson telah meninggal dan semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Tentu saja, sekarang Fiona kaya, kebenciannya pada Jack telah berhenti. Setiap kali dia menghadiri pertemuan dengan nyonya kaya lainnya, dia memuji Jack atas kemampuannya dan betapa cakapnya menantunya. Perubahan ini menyebabkan Jack, Joan, dan yang lainnya sedikit tercengang. Pada saat ini, seorang pengawal cantik berjalan mendekat dan berbicara kepada Jack. Tuan, seseorang sedang mencari Anda dan mereka menunggu Anda di kamar pribadi yang terletak di lantai 2 Cafe Confidante. Mereka meminta Anda untuk pergi sekarang. Bab 873. Mereka mencariku. Jack mengerutkan kening. Mengapa mereka tidak datang ke sini jika mereka mencarinya? Mengapa bertindak misterius ketika dia sudah sampai di seberang jalan? Meskipun dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Jack masih mengangguk dan berjalan mendekat. Segera, Jack mencapai lantai 2 Confidante Cafe. Saat dia mencapai lantai 2, dia menemukan beberapa pria berjas hitam berdiri berjajar dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka berjalan ke depan dan membungkuk sedikit ketika mereka melihat Jack. Tuan muda Jack, silakan masuk. Kami sudah menunggumu selama beberapa waktu. Tuan muda Jack. Wajah Jack menjadi gelap. Setelah berhenti sejenak, dia mengikuti di belakang pihak lain dan berjalan menuju ruang pribadi di depan mereka. Seluruh lantai 2 jelas dipesan oleh pihak lain dan selain orang di ruangan ini, tidak ada orang lain di sana. Jack membuka pintu dan memasuki kamar pribadi. Seorang pria tua dengan rambut white duduk di sana bersila. Orang tua itu segera berdiri dan membungkuk hormat ketika melihat Jack memasuki ruangan. Tuan muda, keluarga kami dalam bahaya besar. Tuan meminta Anda untuk kembali dan menegakkan situasi. Jack tertawa mendengarnya. Aku bertanya-tanya siapa itu. Siapa yang tahu bahwa itu adalah seseorang dari keluarga White.
Jack mulai gelisah saat dia berbicara. Ini konyol, kalian mengabaikan saya dan ibu saya karena saya adalah anak haram. Mereka ingin saya kembali sekarang karena posisi saya telah berubah dan mereka tahu bahwa saya adalah dokter eksklusif 9 dewa perang besar. Anda orang tidak tahu malu. Jack masih ingat dengan jelas bagaimana dia berlutut di luar rumah keluarga White 5 tahun lalu ketika Joan berada dalam bahaya besar dan membutuhkan 1 juta untuk operasinya. Saat itu hujan dan dia berlutut di sana sepanjang malam. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga kulit White yang memperhatikannya. Pengurus rumah tangga keluarga White bahkan meminta seseorang untuk memukul dan mempermalukannya sebelum mengusirnya. Jika bukan karena dia memiliki darah pria itu di dalam dirinya dan dia tidak dapat mengubah fakta itu, dia akan kembali dan menghukum orang-orang dari keluarga kulit White. Tuan muda, sulit untuk menjelaskan semuanya sekarang. Anda selalu berada di hati tuannya, tetapi Anda tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengunjungi Anda selama ini. Pria tua itu menghela nafas. Lagi pula, kamu juga tahu bahwa keluarga White sekarang lebih berpengaruh dari bantuan nyonya keluarga White. Keluarganya memberikan banyak bantuan kepada keluarga White, dan orang tua itu ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi Jack langsung memotongnya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan kembali jadi kalian semua bisa pergi sekarang. Katakan pada Nash White untuk menganggapnya seolah-olah dia tidak pernah memiliki seorang putra sebelumnya dan aku akan melakukannya, pikirkan dia karena aku tidak pernah memiliki ayah seperti dia. Jack pergi setelah dia berbicara. Tuan muda, pria tua itu menghela nafas saat dia benar-benar memahami pikiran Jack. Jack pasti telah melalui banyak kesulitan untuk berada di tempatnya sekarang. Bagaimanapun, keluarga White adalah orang-orang yang menganiaya pasangan ibu dan anak ini. Bab 874. Setelah Jack pergi, seorang gadis cantik muda dengan gaun white berjalan dari ruangan seberang. Nona, apa yang harus kita lakukan? Anda telah mendengar percakapan yang baru saja kita lakukan. Akan sangat sulit untuk membujuk tuan muda. Orang tua itu segera memberi hormat dan berkata kepada wanita muda di depannya. Wanita muda itu tersenyum tenang. Itu cukup normal. Bagaimanapun, dia dan ibunya diusir setelah mereka ditemukan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menerima perawatan apapun dari keluarga White. Mungkin lebih baik jika kita menemukannya lebih awal. Wanita muda itu tersenyum pahit sebelum melanjutkan. Sikap saya tidak akan lebih baik jika saya berada di posisinya dan tahu bahwa keluarga saya hanya datang mencari saya setelah mereka tahu bahwa saya menjadi dokter eksklusif dari 9 dewa perang besar. Orang tua itu juga mengangguk dan berkata, namun, kita belum menyelesaikan apa yang ingin kita katakan sebelum dia pergi. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Mengapa kita tidak mengunjungi keluarganya dan menjelaskan semuanya kepada mereka? Wanita muda itu memikirkannya dan berkata, kami tidak terburu-buru, mari kita tunggu 1 atau 2 hari lagi. Penampilan kami terlalu tiba-tiba, mari beri dia 2 hari untuk mencerna semuanya. Adapun langkah kami selanjutnya, saya pikir bahwa kita bisa memikirkan cara untuk bertemu Joan besok. Pria tua itu memikirkannya dan mengangguk sebagai tanda pengakuan. Nona, apa yang Anda katakan masuk akal. Jack tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan tuan kita jadi itu normal baginya untuk bereaksi seperti ini. Mungkin kita bisa mulai dengan membujuk Joan. Lagi pula, mereka pernah bersama dan jika dia tahu itu tuannya sakit parah, dia mungkin setuju kita membawa tuan muda kembali bersama kita. Jack segera kembali ke rumah keluarga Taylor dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia sangat marah dalam hati ketika dia mengingat betapa kejamnya keluarga kulit White bertahun-tahun yang lalu. Jack, apa yang terjadi? Penampilanmu tidak bagus. Apa terjadi sesuatu? Joan berjalan dengan khawatir dan bertanya dengan prihatin ketika dia melihat ekspresi gelap Jack. Jack memandang Joan sebelum menghiburnya dengan senyuman. Ibu, tidak ada yang salah. Jangan khawatir. Baiklah, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kami cukup kaya sekarang dan itu akan cukup bagi kami jika kami tidak menghabiskannya begitu saja. Kami memiliki segalanya dan perusahaan Selena tumbuh cukup baik jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang. Joan tersenyum. Meskipun Jack mengatakan bahwa tidak ada yang salah, dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu Jack dan dia hanya menolak untuk memberitahunya tentang hal itu. Keesokan harinya, seorang pemuda datang ke Jack. Dokter yang bekerja ajaib, Jack, tolong bantu istri saya. Dia tidak akan berhasil. Dia memiliki kondisi yang aneh dan terus-menerus merasakan sakit di dadanya.
Kami telah memeriksa di rumah sakit lain tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat memberikan diagnosis. Dia kesakitan lagi hari ini dan itu terjadi secara tidak teratur. Saya ingin Anda ikut dengan saya dan membantu melihat kondisi istri saya. Pria parubaya di depan Jack tampak khawatir. Jack, kenapa kamu belum berangkat? Kamu menghasilkan 100 juta lagi. Bisnis sedang booming. Fiona sangat gembira ketika dia mendengar ini dan berkata kepada pria parubaya itu. Jangan khawatir tentang itu, menantuku ini dapat mengobati kondisi apapun. Istrimu pasti akan pulih setelah menantu laki-lakiku melihatnya. Bagus sekali. Saya mendengar bahwa Jack adalah dokter pembuat keajaiban, itu sebabnya saya segera datang ke sini. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Dokter Jack, Anda tidak akan menolak permintaan saya, kan? Istri saya benar-benar menunggu Anda untuk menyelamatkan hidupnya. 100 juta? Transfer ke saya dulu dan saya akan melakukan pekerjaan saya. Itu aturannya, kata Jack acuh tak acuh. Jangan khawatir, uang bukan masalah. Bukan masalah. Bab 875. Pria parubaya itu segera mengangguk. Sigap seperti itu. Ada seseorang yang mencoba menegosiasikan harga sebelumnya. Kami tidak menerima negosiasi apapun. Fiona senang dan langsung menyodorkan secarik kertas kepada pria itu. Ini rincian rekening bank dan Anda dapat melakukan transfer. Jangan khawatir, menantu saya pasti yakin. Jika dia tidak dapat menyembuhkan istri Anda, dia pasti akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Petik 2. Pihak lain dengan cepat melakukan transfer dan mengantar Jack keluar kota. Kita tidak akan tinggal di Eastfield. Jack tercengang dan bertanya kepada pria yang mengemudikan mobil itu ketika dia melihat bahwa mereka akan meninggalkan kota. Dokter pekerja ajaib Jack, jangan khawatir. Kami masih di Eastfield. Hanya saja saya dan istri saya menyukai waktu tenang untuk diri kami sendiri sehingga kami membangun gubuk kecil di daerah terpencil di luar kota. Kami suka memancing di tepi danau saat kami senggang. Pria itu menjelaskan dengan gembira. Segera, pria itu memarkir mobilnya di depan hutan dan berkata kepada Jack, "Maaf, Dr. Jack, tetapi tidak ada jalan di depan kami dan saya tidak dapat mengemudi. Kami hanya dapat parkir di sini dan Anda akan harus berjalan bersamaku." Namun, itu tidak terlalu jauh. Kita akan segera mencapai tempat itu setelah melewati hutan ini. Baik, Jack turun dari mobil bersama pria itu dan diam-diam tersenyum dingin saat melihat situasi di sekelilingnya. Pria ini jelas berbohong. Dia juga bisa merasakan bahwa ini mungkin jebakan. Namun, dia terlalu malas untuk mengekspos pihak lain. Dia mengikuti di belakang pria itu dan mereka segera berjalan melewati hutan, sampai di depan sebuah danau. Di depan mereka, ada jembatan kayu kecil yang menuju ke pulau di tengah danau. Samar-samar mereka bisa melihat gubuk kecil yang sudah usang tidak jauh dari tengah pulau. Saya tidak tahu bahwa Anda dan istri Anda menikmati hidup seperti ini. Jack tersenyum. Pria itu memimpin di depan dan Jack mengikuti di belakangnya saat mereka menyeberangi jembatan. Pria itu tersenyum malu. Dia berjalan ke depan sambil menjelaskan, "Ya, saya dan istri saya menikmati ketenangan karena kami cukup lelah dengan hiruk-pikuk kota. Itu sebabnya kami menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Tentu saja, kami masih terus-menerus pergi ke kota untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya." Mereka segera mencapai pulau kecil itu. Setelah mereka mencapai sepetak kecil hutan di pulau itu, Jack berhenti. "Keluarlah kalian semua, aku tidak bodoh. Karena kalian telah memilih tempat ini sebagai kuburan kalian, aku pasti akan mengabulkan keinginan kalian." "Dr. Jack, apa yang Anda bicarakan?" Pria parubaya itu berbalik dengan mengerutkan kening dan bertanya dengan sengaja. "Berhenti berpura-pura. Tidak ada istrimu di gubuk itu, kan? Kalaupun ada, wanita itu juga pasti seorang pembunuh yang akan membunuhku, kan?" Jack tertawa. "Jika kamu benar-benar sering mengunjungi tempat ini bersama istrimu, maka tempat kamu memarkir mobilmu akan terlihat bekas bannya. Namun, tempat itu tidak terlihat seperti ada mobil yang diparkir di sana. Jika itu masalahnya, kamu sudah menyadari sejak awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres." Pria parubaya itu tertawa dingin. "Kamu melihat ada yang tidak beres tapi kamu masih mengikutiku. Cek, kamu benar-benar percaya diri." Bersambung.